Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, segala keagungan milik Allah, segala kebesaran, kemuliaan, keindahan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta raya dan seluruh isinya. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan, terwasilahkan kepada junjungan kita, manusia yang agung, manusia yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah seperti biasa setiap subuh pagi, setiap hari Ahad kita ada kajian, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengadakannya di lantai bawah, dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu yang punya peluang waktu untuk pagi hari ini. Tema kita yang kedua, ya, ini tema yang kedua dari tema besarnya, yaitu sejarah kaum yang dibinasakan oleh Allah. Temanya agak gimana gitu ya. Ini yang kedua. Minggu atau bulan kemarin kita sudah membahas tentang tema yang pertama, yaitu sejarah kaum yang dibinasakan oleh Allah, seri kaum Nabi Nuh, yang kapalnya ya sampai hari ini sudah ditemukan, dan ternyata benar apa yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwasanya peristiwa itu pernah ada. Nah, setelah Nabi Nuh naik kapal, semua manusia binasa kecuali yang ada di dalam kapal. Jadi ini penegasan. Ada jemaah yang minggu kemarin bertanya, apakah manusia atau bencana banjir bandang, banjir besar itu hanya terjadi di sebuah tempat, kemudian tempat yang lain manusia masih ada? Tidak. Manusia semuanya binasa kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh. Jadi kita hari ini adalah manusia-manusia yang anak cucu dari orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh. Ya, dan ini seri yang kedua, yaitu kaum Ad atau kaum Nabi Hud alaihissalam. Siapakah Nabi Hud? Ini dia Bapak Ibu semua. Nabi Hud hidup sekitar 2320 sampai 2450 sebelum Masehi. Ya. Dia adalah putra Abdullah bin Ribah bin Syah bin Nabi Nuh. Jadi dia keturunan Nabi Nuh yang keempat. Ya. Jadi setelah Nabi Adam itu ada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh nggak ada Nabi lagi kecuali Nabi Hud. Dan Bapak Ibu semua, setelah Nabi Nuh ya bersandar di sebuah bukit, kemudian turunlah para ya penumpang kapal itu, kemudian mereka ya membuat sebuah kampung beranak pinak, ya menyebar ke seluruh tempat, ada yang di bukit, ada yang di lembah, ada di perkampungan, menyebarlah ya anak cucu dari orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh itu. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, menyebarlah beberapa kabilah-kabilah, kaum-kaum orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh itu. Salah satunya yaitu kaum Ad. Ya. Beliau merupakan salah satu keturunan suku Ad. Ini salah satu suku ya yang ada di sekitar itu. Jadi ini ada dua suku, nanti bulan depan insya Allah kita akan membahas lagi, namanya kaum Nabi kaum Samud yang ada dalam Al-Quran. Jadi kaum Ad dengan kaum Samud ini sezaman, cuma beda nabinya. Nah, tapi kaum Ad ini yang lebih dulu ingkar kepada Allah.
Secara geografis suku Ad ini berada di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman hari ini. Ya, hari ini. Kaum Ad hidup sangat makmur, Bapak Ibu semua. Mereka memiliki peradaban yang tinggi dan satu-satunya. Jadi kalau hari ini ada orang yang membangun rumah, membangun gedung yang tinggi, masih kalah ilmunya dari kaum Nabi Hud atau kaum Ad ini. Mereka bukit diukir, ya, bukit itu diukir. Ditemukan hari ini ada bekas-bekas rumah mereka, gedung-gedung pencakar langit mereka itu bukan didirikan dari satu bata ke dua bata, bukan, tapi gunung diukir, gunung dijadikan rumah, gunung dijadikan gedung. Bayangkan, saking canggihnya ilmu mereka, dan mereka sangat besar-besar. Bahkan ini dalam sejarah manusia raksasa. Jadi gunung itu sejajar dengan mereka, Bapak Ibu semua. Dan hari ini terbukti ditemukan manusia raksasa itu adalah kaum Ad. Mereka sangat makmur, hidupnya sangat berkecukupan, ya, mata airnya banyak, subur dan hijau pertanian mereka. Suku Ad merupakan suku tertua sesudah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini suku tertua setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Bapak Ibu semua, inilah mulai kenapa kaum Nabi Hud atau kaum Ad ini dibinasakan oleh Allah. Dengan ilmunya mereka sombong, ya, dengan badan yang besar dan kekuatan mereka sombong, nggak ada yang bisa kalahkan. Kaum-kaum yang ada di sekitar itu tidak bisa kalahkan kaum Ad ini. Ini paling kuat, paling hebat, paling canggih, sombong mereka. Dan mulailah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan hanya membuat rumah-rumah, mengukir-ukir gunung untuk membuat rumah, tapi mereka juga buat patung dan mereka sembah. Jadi di samping mereka itu cerdas, pintar dalam arsitektur, tapi jahiliyah. Mereka kemudian mulai membuat patung dan menyembah patung itu, dan mereka berkeyakinan bahwasanya patung-patung itu akan membuat mereka selamat, akan berdampak kepada kejayaan mereka, dan mereka sembah patung itu. Ya, ini salah satu penemuan, ternyata betul. Jadi di gunung-gunung itu bukan hanya ada rumah, tapi ada patung juga. Ya, ini hari ini terbukti kebenarannya. Di sekitar Yordania itu ditemukan satu tempat yang hari ini dikunjungi oleh sebagian besar umat manusia untuk melihat sejarah itu. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sombong dengan kecerdasannya dan mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seorang nabi dari kaum Ad itu sendiri. Jadi sebagian besar dari para nabi itu diturunkan untuk kaumnya sendiri. Salah satunya Nabi Hud diturunkan kepada kaum Ad, dan dia Nabi Hud alaihissalam merupakan keturunan atau orang asli kaum Ad. Nabi Hud pernah berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-ngada perkara-perkara yang palsu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun kaum Ad, Bapak Ibu semua, masih enggan menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, beliau tidak putus asa. Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Dan dia berseru kepada kaumnya agar bertaubat, tapi tetap ditolak. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Nabi Hud alaihissalam mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah, untuk menghilangkan kesyirikan itu, tapi ditolak mentah-mentah oleh kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menghukum mereka dengan hukuman yang pertama. Mungkin dengan hukuman ini mereka akan kembali kepada Allah. Ini adalah azab pertama kaum Ad. Terjadi
kekeringan, kemarau panjang selama 3 tahun. Bayangkan Bapak Ibu semua. Ini COVID baru 2 tahun ya. Mungkin harus 3 tahun juga kayaknya. Dan Bapak Ibu semua, ini diabadikan dalam Al-Quran dan berulang-ulang. Bukan hanya terjadi di kaum Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam, tapi bisa terjadi di zaman modern. Ya, Rasulullah dan para sahabatnya diasingkan oleh kafir Quraisy selama 3 tahun. Kok ada angka 3 lagi? Jangan-jangan ini COVID setahun lagi. Lalu bilang menarik ya. Sekarang udah nggak ada COVID, nggak ada. Yang ada COVID siluman katanya. 3 tahun Bapak Ibu semua. 3 tahun kekeringan. Ya. Kemudian Nabi Hud alaihissalam mengajak kaumnya, ayo menyembah Allah. Ya, ayo menyembah Allah. Tinggalkan kesyirikan itu, tinggalkan kesombongan itu. Untuk mendatangkan rahmat Allah, turun hujan. Ya, ini sedikit peristiwa yang terjadi di zaman itu. Pintar dalam ilmu bangunan, pertama kali manusia yang pintar bangunan adalah kaum Ad. Tapi sayang, seribu sayang, mereka sombong, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, mereka menyembah berhala, dan mereka lah kaum yang pertama datang kembali sebagai penyembah berhala setelah banjir besar kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Diutus kepada kaum Ad, yaitu Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, mengatakan kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian semua Allah. Apakah kalian tidak takut kepada Allah? Apakah kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang mereka katakan? Mereka menolak dengan keras ajakan dari Nabiullah Hud. Bahkan mereka menghina Nabi Hud. Sesungguhnya kami dan kamu adalah orang yang terbelakang. Bahkan mereka katakan, ya Allah, terus kita sudah dihadap itu. Nabi Hud alaihissalam terus berseru kepada kaumnya, sembahlah Allah, sembahlah Allah, tinggalkan kesyirikan, akan turun hujan, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya, supaya menghantarkan kepada kamu hujan lebat, serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang setia yang saat ini ada. Dan janganlah kamu membelakangkan seruanku ini, membelakangkan keseruanku ini dengan terus melakukan dosa-dosa terhadap yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum Ad pun menjawab dengan congkak kepada Nabi Hud alaihissalam, wahai Hud, engkau tidak membawa kepada kami sebarang ketenangan yang membuktikan kebenaranmu, dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan kami, dengan sebab kata-katamu itu kami tidak sekali-sekali percaya kepadamu. Jadi mereka kaum Nabi Hud alaihissalam atau kaum Ad ini tidak percaya, bahkan menentang Nabi Hud alaihissalam. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran, wazkur akhaka 'ad in anzala qaumahu bil ahqaf wa qad khalaqatin nuzur min baini yadayhi wa min khalfi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum adzab yaumin azim. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Janganlah kamu menyembah selain Allah, kata Nabi Hud. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Ya, sesungguhnya aku khawatir, kata Nabi Hud, kamu akan ditimpa azab yang sangat besar.
Setelah azab yang pertama kekeringan sampai 3 tahun, mereka juga tidak beriman, mereka juga tidak mau menyembah Allah, maka azab Allah akan segera turun. Dalam kisahnya kaum Hud, kaum Nabi Hud datang ya ke daerah Mekah hari ini. Mereka memohon ya di depan Ka'bah, dan ternyata Bapak Ibu semua Ka'bah udah ada dulu. Jadi Ka'bah itu didirikan pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi pertama kali Ka'bah, maka di dalam Al-Quran sebutkan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, tinggikan Ka'bah. Bahasanya tinggikan Ka'bah, bukan bangun Ka'bah, karena Ka'bah sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Terbukti ini kisahnya kaum Hud, ya kaum Nabi Hud, kaum Ad ini mengutus beberapa orang. Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 14 orang. Diutus oleh kaumnya untuk meminta hujan, berdoa di depan Ka'bah. Diutuslah mereka, ya. Dan sebelum sampai ke Ka'bah, sebelum sampai ke Mekah, mereka kemudian singgah ke sebuah tempat, dan tempat itu adalah salah satu keturunan kaum Ad. Istilahnya bertamulah mereka. Ditanya oleh ya tuan rumah, kalian mau kemana? Apa yang mereka katakan? Kami mau ke Ka'bah, kami mau berdoa minta hujan, karena di kaum kami sudah banyak kekeringan dan lebih kurang 3 tahun. Akhirnya mereka datanglah ke Ka'bah, berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, minta hujan. Maka saat itu dikisahkan ada suara dari langit, wallahu a'lam bishawab. Suara apa itu dan suara siapa itu? Dikatakan suara itu mengatakan kepada kaum Hud, ya kaum Ad yang hadir di Ka'bah ketika itu, wahai manusia, wahai kaum Ad, silakan pilih. Ada 2 awan. Silakan pilih, kalian mau awan berwarna putih atau awan berwarna hitam. Maka mereka semua memilih awan berwarna hitam. Kenapa berwarna hitam? Karena mereka menyangka awan warna hitam adalah awan yang mengandung air. Maka ketika mereka sudah sepakat memilih warna hitam, awan warna hitam, maka suara dari langit mengatakan kalian akan binasa, karena di dalam awan itu bukan air hujan, tapi itu adalah badai, dan itu adalah azab Allah. Akhirnya apa? Mereka kembalilah ke kaumnya. Sebelum sampai ke kaumnya, mereka ingin menginformasikan nih kepada kaumnya, nanti kalau ada hujan, ada badai, harus sembunyi. Kenapa? Karena itu bukan hujan. Awan itu tidak mengandung hujan, tapi mengandung azab Allah. Belumlah sampai mereka kepada kaumnya, badai itu pun datang, Bapak Ibu semua. Ya, suatu ketika awan hitam terlihat mengelilingi kaum Ad. Dengan angkuhnya kaum Ad memandang langit tersebut dan berkata kepada Hud, lihat Hud, lihat awan itu yang menandakan hujan turun sebentar lagi. Hujan itu tentu menyirami tanah dan tanaman-tanaman kami, binatang ternak kami, ya sudah tentu dapat minum, kata kaum Ad. Kemudian Nabi Hud yang mendengar ucapan tersebut membalas dengan perkataan, itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin ribut, yang membinasakan dan mengalahkan kamu, angin yang penuh azab siksaan dari Tuhanmu yang sangat pedih, kata Nabi Hud. Dan mereka tidak percaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebuah ilustrasi yang saya buat agar kita dapat menggambarkan apa yang terjadi ketika itu, dan lebih dahsyat apa yang digambarkan dan divideokan. Usai Nabi Hud mengucapkan kata-kata tersebut, tiba-tiba muncullah angin yang meniup dengan dahsyatnya. Binatang ternak kaum Ad diterbangkan, angin ribut
ribut tersebut menyambar segala yang ada, termasuk gunung-gunung yang menjadi hancur. Saya baca dalam sebuah kisah, jadi angin itu terjadi bukan hanya sekali, bukan hanya 2 hari, tapi 7 hari 8 malam. Dan angin itu membawa semua yang ada ke langit, kemudian dihempaskan kembali. Bayangkan Bapak Ibu semua seperti angin badai dibawa, digulung seperti tornado gitu, digulung oleh angin ini, dibawa ke langit, dihempaskan ke bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca dengan nama Tuhanmu. Ini adalah peristiwa yang pernah terjadi pada umat manusia, diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Semua yang ada dalam Al-Qur'an kebenarannya pasti. Semua yang ada dalam Al-Quran pasti kebenarannya. Semua yang ada dalam Al-Quran pasti akan terbukti kebenarannya. Dan ini pelajaran bagi umat manusia, khususnya kaum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini memang terjadi pada kaum Ad, Nabi Hud Alaihissalam, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepada kita kaum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Ad yang melihat kejadian tersebut langsung takut dan berlarian mencari tempat perlindungan dengan bersembunyi di dalam rumah-rumah mereka. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Itu semua sia-sia. Karena apapun yang ditemui oleh angin badai itu bukan hanya hancur tapi terbakar. Pohon-pohon bukan hanya hancur tapi menjadi batu. Saking panasnya itu angin. Jadi angin ini bukan hanya angin badai, tapi angin membawa api, membawa panas. Maka terbukti banyak hari ini ditemukan di sekitar bangunan-bangunan mereka ini banyak patung-patung. Ada yang sedang berpelukan, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang lari. Itu semua bukan patung, tapi kaum Ad yang terbakar, disapu, disambar oleh angin ribut yang luar biasa itu. Inilah awan yang akan mendatangkan kita hujan. Mereka keluar dari rumah mereka, bermalam-malam ini di bawah awan itu. Apa kata Allah? Awan itu tidak membawa air, tapi awan itu mengeluarkan angin yang sangat kencang. Yang di dalam angin itu ada azab yang pedih. Angin itu datang. Ini peristiwa lebih dahsyat daripada gempa bumi. Ini peristiwa lebih dahsyat daripada tsunami. Ini peristiwa lebih dahsyat daripada gempa-gempa yang dahsyat di zaman modern. Dan orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi angin itu bagi Nabi Hud dan umatnya adalah kesejukan dan kedamaian. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman itu. Kalau hari ini kita melihat gempa bumi, kalau hari ini kita melihat tsunami dahsyat luar biasa, ketakutan kita. Kalau kita mengenal beberapa tahun yang lalu, tahun 2004, tsunami besar melanda dunia, bahkan salah satu di Indonesia. Mungkin kita mengatakan dahsyat, membunuh ribuan manusia, Hanya air naik ke darat, air laut naik ke darat. Itu pun memporak-porandakan daratan dan menghancurkan semua yang ada, bahkan nyawa manusia melayang. Gempa bumi di mana-mana, angin puting beliung di mana-mana, banjir bandang di mana-mana, menghancurkan bangunan-bangunan yang megah dan menghancurkan harapan manusia. Itu baru secuil peristiwa yang pernah terjadi di kaum Ad. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Indonesia, Bapak Ibu semua? Bagaimana dengan Indonesia? Ini saya mendapatkan salah satu peristiwa di Yogyakarta. Bagaimana terjadi angin ribut. Ini baru angin, kalau dibandingkan angin
Di kaum Nabi Hud mungkin ini hanya debunya saja. Lihat Bapak Ibu semua, ini di Indonesia, ini di Jogja, beberapa tahun yang lalu terjadi angin puting beliung menghancurkan beberapa bangunan dan bahkan pohon-pohon berterbangan. Ini baru angin puting beliung modern. Bagaimana dengan angin puting beliung zaman Nabi Hud alaihissalam? Pohon-pohon berterbangan, rumah-rumah berterbangan, bahkan manusia takut berlarian masuk ke rumahnya masing-masing. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di Indonesia pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, bagaimana peristiwa gunung berapi, gunung Krakatau meletus, bahkan bertahun-tahun dunia dalam gelap gulita. Kenapa? Karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kira ini adalah peristiwa alamiah, tapi adalah peringatan, peringatan bagi kita umat manusia, bagi orang muslim. Ini adalah sebuah peringatan bagi orang-orang yang tidak menyembah Allah. Ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yatihim naba'ul ladzina min qablihim qaum Nuh wa 'ad wa Thamud wa qaum Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atashhum rusulun bil bayyinat wa ma kana Allah yadhlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, kaum 'ad, kaum Thamud, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, penduduk Madyan, dan negeri-negeri yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekali-sekali menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Bencana alam yang terjadi Bapak Ibu semua bukan karena Allah benci kepada manusia, tapi karena manusia sendiri yang mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banjir bandang bukan karena Allah benci kepada manusia, tapi banjir bandang terjadi karena pohon-pohon ditebang. Akhirnya apa? Air dari gunung turun tanpa ada penghambatnya. Banjir di mana-mana terjadi bukan Allah benci kepada kita manusia, tapi disebabkan karena tempat-tempat kosong pembuatan air, tempat-tempat kosong aliran air dijadikan perumahan-perumahan. Bukan Allah benci kepada kita, bukan Allah benci kepada manusia, tapi faktanya manusia lah yang mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,